Perbedaan ajan dengan qamat, pertama dulu ajan tak panjang, disuruh disunatakan tak panjang, dilelewasakan kita ajan tuh. Nah kalau qamat ini disuruh dicecepatakan. Kada boleh kita qamat ini gaya ajan. Kan ajan tuh kan Allahu Akbar belago ya kalau atau belawas tuh nah. Lalu kita qamat model kayak belago tuh juga itu makruh hukumnya. Karena qamat ini sudah ada imamnya, sudah terkumpulan lalu qamat, artinya sudah parak mengerjakan sembahyang. Jadi bercepat. Salah satu cara bercepat maka kita membaca itu bersambung hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Nah tuh ada jangan kita membaca qamat tuh kayak belagu lambat, itu makruh hukumnya. Nah jadi bercepat di kita anunya qamatnya. Lawan ketika yang abdolnya ketika qamat itu dudukan dulu, jangan berdirian. Bisa itu berdirian. Padahal yang bujurnya itu duduk, jadi lu mendengari waktu qamat itu. Karena bila sudah tuntung la ilaha illallah berdoa dulu, imbah berdoa hanya berdirian. Itu yang bujurnya. Ada kita rajin tuh Allah Akbar sudah berdirian tuh. Nah, ini kesalahan yang kita kada merasa. Umpat orang pinanya bujur padahal salah. Jadi tuntungakan gitu dulu qamat berdoa tuntung. Kenapa jadi suruh jangan berdirian dulu? Karena kita tuh berdoa tuh bagus berduduk pada berdiri. Kan ada qamat tuh doanya ya kalau. Nah, bagus berduduk pada berdiri. Itu menyahut qamat tuh bagus berduduk kita pada berdiri. Nah itu alasannya. Karena waktu antara ajan dan qamat dan sesudah qamat, antara qamat ke sembahyang itu waktu mustajabah. Maka kita utamakan berdoa di situ dulu. Bujur-bujur berdoa. Jangan Allah marabah jangan langsung aja. Padahal itu halat lahu syafaati. Apalagi kalau kita bujur-bujur membaca doanya tadi tuh, membaca doa yang Allahumma sholli wa sallim. Nah kalau bagi muadzin kan itu jaminan dapat syafaat Nabi. Nah kalau kita kada muadzin ini supaya dapat jaminan syafaat Nabi, membaca doanya tadi, doa ajan, doa qamat bujur-bujur, dapat jaminan syafaat Nabi juga walaupun kita kada muadzin. Nah jadi ulun melihat orang bila qamat langsung berdirian, tradisi hanyar tapi ya. Tradisi hanyar kalau yang disekumpul bahari, kalau jam guru sekumpul ada orang berdiri, cilingi sidin. Wah ini yang berduduk yang rasa asing ngalih kan orang berdiri berdataan. Padahal jangan berdirian dulu. Tuntung sudah berdoa, imam qamat tuh hanyar berdiri. Nah, gitu. Nah sedangkan misalnya ada batakon pulang aja supaya jangan batakon lagi ya kalau bolehlah aja ulun ajan qamat menerima duit ya julun boleh benar banyak lagi julun boleh benar karena kada ikhlas ya lain urusan kada ikhlas orang memberi duit mampluki kita ajan qamat tuh kada ada hubungannya dengan ikhlas kada ikhlas atau kada ikhlas itu pelajaran sifat 20. Belum tentu orang yang kadang mau menerima itu ikhlas, belum tentu. Kadusah aku diberi aja. Ikhlas lain kiri ikhlas belum tentu. Diberi bajan, diberi duit menerima. Nyatalah orang itu kada ikhlas, belum tentu juga. Karena pengertian ikhlas itu tujuan ba'amal bujur, pandangan ba'amal bujur. Kada dari situ urusan duit. Nah, jadi misalnya kita jadi muadzin, ya kalau jadi qamat, jadi bilal, jadi imam, ada orang mampluki, nah terima aja kada apa boleh aja. Nah yang kada boleh nang kayak ini, aku awas aja bila ampuknya aku buka tipis, nah sarik gurung-gurung nah itu kada boleh. Bilainya kandal, ayatnya luar biasa panjang. Tapi bila tipis, belawas ya.
Nah itu yang kada boleh, itu yang larang kada ikhlas narannya. Nah